Bab 461, Anda tidak memiliki kemampuan seorang suami. Martin tidak memberitahu orang luar tentang Jordan yang buta, jadi hanya sedikit orang yang hadir yang mengetahuinya. Mendengar Matthew mengekspos Jordan di depan umum, semua orang tercengang. Suami Lauren sebenarnya buta. Itu tidak benar. Saya ingat bahwa dia jelas orang normal ketika mereka menikah beberapa waktu lalu. Dia bahkan memanggangku. Dia seharusnya menjadi buta baru-baru ini. Tidak heran dia memakai kacamata hitam. Ternyata itu untuk menyembunyikan kebutaannya. Ah, dia masih sangat muda dan dia sudah buta. Saya merasa sangat buruk untuk Lauren karena menikah dengan seorang pria buta. Bagaimana dia bisa hidup mulai sekarang? Bahkan jika Steles kuat, dia harus menceraikannya. Melihat Bab 461, Anda tidak memiliki kemampuan seorang suami. Martin tidak memberitahu orang luar tentang Jordan yang buta, jadi hanya sedikit orang yang hadir yang mengetahuinya. Mendengar Matthew mengekspos Jordan di depan umum, semua orang tercengang. Suami Lauren sebenarnya buta. Itu tidak benar. Saya ingat bahwa dia jelas orang normal ketika mereka menikah beberapa waktu lalu. Dia bahkan memanggangku. Dia seharusnya menjadi buta baru-baru ini. Tidak heran dia memakai kacamata hitam. Ternyata itu untuk menyembunyikan kebutaannya. Ah, dia masih sangat muda dan dia sudah buta. Saya merasa sangat buruk untuk Lauren karena menikah dengan seorang pria buta. Bagaimana dia bisa hidup mulai sekarang? Bahkan jika Steles kuat, dia harus menceraikannya. Melihat kerumunan itu berdiskusi tanpa henti, Martin bangkit dan berkata, "Semua orang, menantu laki-laki saya, Jordan, mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu dan dia dibius, yang mengakibatkan kebutaannya. Saya tidak memiliki kesempatan untuk memberitahu Anda semua tentang itu." Petik 2. Mendengar kata-kata Martin, semua orang bangkit satu demi satu. Siapapun yang memiliki nyali untuk menyentuh cucu Tuan Howitzer pasti memiliki permintaan kematian. Tuan Howitzer, saya akan membantu Anda menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Itu benar, jika kamu berani menyentuh Howard, kamu akan melawan kami. Kami pasti akan mendukung Mer Howitzer. Kami akan menghukum bajingan itu. Terlihat para petinggi ini masih sangat mendukung Martin. Mendengar kata-kata orang-orang itu, Caiden tidak bisa menahan rasa dingin di tulang punggungnya tetapi dia tahu bahwa identitas para tamu itu luar biasa karena mereka semua tidak lebih lemah dari keluarga Husli. Jika orang lain tahu bahwa dialah yang membius Jordan, dia pasti akan dibunuh. Namun, dia merasa memiliki kemampuan akting yang bagus. Lagi pula, dia telah tidur dengan banyak aktris papan atas. Caiden sangat gembira melihat seseorang telah mengekspos Jordan karena buta di depan umum. Hah, sepertinya seseorang telah mempermalukan Jordan Stele untukku. Saya sendiri tidak perlu melakukan apapun. Besar. Caiden tetap duduk dengan tenang dan minum sup. Karena Jordan memilih untuk memakai kacamata hitam, itu untuk menyembunyikan cacatnya, tetapi Matthew justru mengeksposnya di depan umum tanpa ampun. Kekejaman hatinya terungkap. Namun, Jordan mencibir. "Tuan Matthew, sepertinya kamu tidak terlalu mengesankan." Jordan khawatir kalau Matthew kuat dan cukup pintar untuk mengatakan bahwa dia berpura-pura buta, itu akan merusak rencana Jordan. Dia tidak menyangka Matthew gagal menyadari bahwa dia telah berpura-pura. Jordan melanjutkan, "Aku memintamu untuk melihat wajahku. Jadi, bisakah Anda mengetahui apakah saya buta atau tidak?" Matthew membungkuk dengan dingin dan berkata, "Jangan panik, biarkan aku melihat wajahmu dengan jelas." "Wajahmu?" Matthew diam-diam berseru dengan takjub sambil mengukur wajah Jordan. Orang ini memiliki batang hidung yang tinggi dan lurus. Dia sangat beruntung dalam karir, kekayaan, dan cintanya. Kecuali untuk beberapa pasang surut dalam hubungannya, yang lainnya sempurna. Sial, orang ini juga tampan. Matthew sebenarnya tahu sedikit tentang membaca wajah, meskipun itu hanya puncak gunung es. Lagi pula, dia bisa melihat bahwa wajah Jordan benar-benar sempurna. Jordan jelas bukan orang yang sempurna, tetapi Matthew tidak cukup mampu untuk mengatakan apa kekurangan Jordan yang sebenarnya. "Ada apa, Tuan Matthew? Bagaimana sebenarnya wajah saya? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa?" Jordan sebenarnya juga menatap Matthew. Dia sudah tahu bahwa Matthew terkejut dengan hasil pembacaan wajahnya. Setiap ahli membaca wajah yang kompeten pasti akan memuji wajah Jordan jika mereka melihatnya. Bahkan,
Jordan pernah berlibur bersama Hailey untuk mendaki Gunung Tai 2 tahun lalu di mana seorang wanita tua bersikeras membaca wajah Jordan. Dia tidak bisa membantah sehingga dia akhirnya menyerah. Pada akhirnya, dia berlutut ke Jordan segera setelah membacanya. Dia bahkan mengatakan bahwa Jordan adalah orang hebat yang bisa mendominasi dunia. Pernyataan itu membuat perut Hailey sakit saat dia tertawa terbahak-bahak. Ketika dia kembali ke rumah, dia bahkan memberitahu Sylvie tentang itu seolah-olah itu adalah lelucon terbesar. Matthew menelan ludahnya dan berkata, "Hidupmu berat. Wajahmu gelap dan begitu juga bibirmu. Anda tidak diberkati sama sekali dan Anda ditakdirkan untuk sendirian dan sengsara. Jordan, jangan berpikir bahwa kamu akan hidup bahagia dengan keamanan hanya karena kamu menikah dengan Lauren. Berdasarkan wajahmu, aku berani menyimpulkan itu. Kamu pasti akan mengalami pernikahan yang gagal dalam hidup ini. Pernikahan pertamamu pasti akan gagal. Wanita yang benar-benar cocok untukmu dan menemanimu sepanjang hidupmu adalah istri keduamu." Setelah mendengarkan ini, Jordan tersenyum dan berkata, "Sayang, apakah kamu mendengar itu? Guru Matthew berkata bahwa Anda adalah wanita yang akan menemani saya sepanjang hidup saya." Lauren berkata dengan senyum tipis, "Ya, sepertinya Tuan Matthew cukup pandai membaca wajah. Untuk berpikir bahwa dia bahkan meramalkan bahwa kamu pernah bercerai sekali." Petik 2. Ekspresi Matthew tiba-tiba berubah dan dia benar-benar bingung. Kamu pernah bercerai sebelumnya." Matthew sama sekali tidak tahu bahwa Jordan pernah menikah sekali sebelumnya, dan berpikir bahwa Lauren adalah istri pertama Jordan. Lagi pula, berdasarkan akal sehat saja, Lauren adalah seorang wanita dari keluarga kaya yang tidak mungkin menikah dengan pria yang bercerai. Jordan berkata, "Ya, saya pernah menikah, dan pernikahan itu seperti yang Anda katakan, berakhir dengan kegagalan. Terima kasih atas berkah Anda untuk Lauren dan saya untuk bersama selamanya. Setelah saya kehilangan penglihatan saya khawatir kami berdua akan berpisah karenanya. Tuan Matthew, Anda telah memberi saya banyak dorongan." Pada saat ini, Chaiden tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk pelan, "Si idiot itu, Matthew. Beraninya dia datang ke sini dan mempermalukan dirinya sendiri tanpa mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi Jordan." Matthew awalnya ingin mengatakan bahwa Jordan dan Lauren tidak bisa tinggal bersama selamanya, tetapi dia malah memberi mereka restu. Bagaimana itu bisa berhasil? Matthew segera mengubah nada suaranya dan berseru, aku salah membaca wajahmu. Anda ditakdirkan untuk berakhir sendirian tanpa wanita untuk menemani Anda dalam hidup ini. Pernikahan kedua Anda pasti akan gagal juga." Petik 2. Pada saat ini, Brad menyela dengan marah sebelum Jordan bahkan membalas, "Omong kosong apa yang kamu katakan? Apakah Anda mencoba untuk membawa sial pernikahan saudara perempuan saya?" Marissa menegur Brad, "Jaga bahasamu. Jangan terlalu tidak berbudaya." Jordan tersenyum acuh tak acuh. Fakta bahwa Matthew menarik kembali kata-katanya sudah cukup untuk membuktikan bahwa kemampuan membaca wajahnya hanyalah tipuan. "Apalagi yang kamu lihat?" tanya Jordan. Matthew berkata, "Saya juga belajar pengobatan tradisional Tiongkok. Aku bisa mengetahui kesehatanmu dengan memeriksa nadimu." Sambil mengulurkan lengannya, Jordan mengambil inisiatif dan berkata, "Ayo, ambil denyut nadiku." Matthew memeriksa denyut nadi Jordan sementara semua orang menonton. Sambil memeriksa denyut nadinya, Matthew berpikir dalam hati dengan takjub, "Sialan, orang ini dalam keadaan sehat. Sepertinya dia tidak punya masalah sama sekali. Tidak, sepertinya ginjalnya agak lemah." Sebenarnya, itu karena Jordan dan Lauren menderita insomnia tadi malam dan karenanya, mulai mendapatkannya. Karenanya, dia agak lelah sekarang. Matthew tertawa dan berkata, "Jordan Stelle, kamu mungkin terlihat kuat dan bugar tetapi ginjalmu sedang sakit. Untuk meletakkannya dalam istilah awam, Anda memiliki kekurangan ginjal. Sebagai seorang pria, aku khawatir kamu bahkan tidak bisa menjalankan tugasmu sebagai suami sekarang. Anda tidak bisa memberikan kebahagiaan Lauren sama sekali. Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi suaminya." Bab 462, Saingan yang Maha Kuasa dalam Cinta. Matthew tidak hanya mengekspos kebutaan Jordan, dia bahkan secara terbuka menuduhnya impoten. Betapa hina. Bagi seorang pria, dipermalukan seperti ini bahkan lebih buruk daripada disebut orang buta. Clarice Howard dan banyak gadis dari keluarga besar menutup mulut mereka dan tertawa.
Yang lain percaya klaim Matthew dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Apakah Jordan benar-benar impoten? Saya tidak berharap pria ini menjadi sangat tidak berguna. Petik 2. Saya merasa sangat sedih untuk Lauren. Sebagai seorang wanita, dia tidak dapat menemukan kebahagiaan dalam kehidupan pernikahannya. Mendesah. Sayang sekali. Sayang sekali. Seorang wanita dengan penampilan seperti Dewi dan sosok seperti Lauren menikah dengan pria impoten. Ah, kenapa dia tidak menikah denganku? Aku pasti bisa membuatnya 100 kali lebih bahagia. Jordan sangat marah ketika dia mendengar komentar menghina dari tamu lain. Tidak ada yang bereaksi banyak ketika kebutaan Jordan terungkap. Mereka semua hanya kasihan padanya. Namun, tidak ada yang menunjukkan simpati atas dugaan impotensinya. Sebaliknya, mereka penuh dengan ejekan tak berujung dan kebencian cemburu. Dia memiliki istri yang begitu cantik, tetapi dia tidak bisa memuaskannya. Apa hak pria seperti dia untuk menjadi suami Lauren? Jordan sangat marah. Matthew Bestard itu berani mempermalukannya di depan umum. Karena Jordan berpura-pura buta, dia tidak bisa memukuli Matthew begitu saja. Dia bahkan tidak seharusnya tahu di mana Matthew berdiri. Karena itu, Jordan melambai pada Matthew dan berkata, "Tuan Manning, kemarilah." Apa masalahnya? Matius berjalan ke depan, memukul. Jordan menamparkan Matthew. Kacamata Matthew terbang ke tanah. Matthew cukup lemah dan kurus, dan dia hampir jatuh ke lantai. Manning, apakah kamu merasakan kekuatan pria sejati? Pelacur ini berani menghina Jordan dengan mengatakan bahwa dia bukan laki-laki. Dia hanya meminta pemukulan. Marissa segera berdiri dan berteriak pada Jordan, "Jordan, siapa yang mengizinkanmu memukulnya? Ini adalah pesta ulang tahun kakekmu. Matthew adalah tamu keluarga Howard. Apakah Anda tidak tahu cara yang tepat untuk berperilaku? Minta maaf padanya sekarang." Jordan sangat marah dan membalas, "Ibu, kamu adalah ibu mertuaku dan aku adalah menantumu. Anda mendengar apa yang Matthew katakan sebelumnya? Dia memfitnah menantumu sendiri. Bukannya membantuku, kau membelanya. Apakah kamu masih cocok menjadi ibu mertuaku?" Jordan menanyai Marissa, menuduh. Dia tidak melakukan tugasnya sebagai ibu mertua. Para tamu saat ini semuanya dari masyarakat kelas atas dan tahu apa yang benar dan salah. Mereka tidak akan membabi buta berdiri di pihak keluarga Howard. Tanpa diduga, Marissa mendengus. "Fitnah. Hehe, bagaimana saya tahu jika Matthew memfitnah Anda? Mungkin dia mengatakan yang sebenarnya. Saya memang ibu mertua Anda, tetapi jangan berharap saya berbicara untuk Anda dalam hal-hal seperti itu. Saya tidak bisa membuktikan apa yang Anda katakan itu benar atau tidak." Anda. Jordan terdiam mendengar kata-kata Marissa. Jika dia tahu malam itu. Clarice berkata sambil tersenyum, "Itu benar, Jordan. Ibu tidak bisa membela Anda dalam hal-hal seperti itu. Lauren adalah satu-satunya yang dapat membuktikan klaim Anda. Tidak ada gunanya menyalahkan ibu." Petik 2. Pada saat ini, Lauren akhirnya berdiri. Dia tampak sedikit malu, tetapi dia masih mengumpulkan keberaniannya dan berkata kepada Matthew. "Matthew, kamu tidak tahu apa yang kamu katakan. Biar ku beritahu, suamiku, dia sangat tangguh." Jordan sedikit malu dengan kata "sangat." Mendengar pujian Lauren, para wanita yang mengejek Jordan kembali menatapnya. Namun, tatapan mereka tidak lagi mengejek dan menghina. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan rasa iri. Beberapa wanita bahkan ngiler. Chaiden sangat tidak senang ketika mendengar ini. Dia meneguk minumannya dalam satu tegukan. "Sial, mengapa setiap wanita yang saya suka telah digunakan oleh Jordan sebelumnya? Hailey seperti itu, dan sekarang Lauren pun sama." Chaiden benci bahwa Lauren sudah menjadi wanita Jordan. Dia selalu memungut sisa makanan Jordan. Matthew masih muda dan belum pernah menjalin hubungan sebelumnya. Karena itu, pandangannya tentang cinta lebih naif dan keras kepala. Mau tak mau dia meraih tangan Lauren dan berkata dengan gelisah, "Lauren, jangan bersama orang buta ini. Aku menyukaimu sejak pertama kali aku melihatmu. Aku tidak akan menikah dengan siapapun tapi Anda." Lauren buru-buru mencoba menolaknya. "Matius, lepaskan. Jangan seperti ini." Bahkan Marissa merasa ada yang tidak beres saat melihat Matthew memegang tangan Lauren. "Nak, kami bisa mengerti bahwa kamu menyukai Lauren, tetapi kamu tidak bisa melakukan ini." Pada saat ini, Marissa juga secara mental mencoret Matthew dari daftar calon menantunya.
Dia terlalu muda dan belum dewasa. Jordan sangat cemas. Dia dengan jelas melihat Matthew memegang tangan Lauren, tetapi dia tidak bisa menjangkau untuk memisahkan mereka. Karena dia buta, dia seharusnya tidak dapat melihat apa yang terjadi. Bahkan jika dia tahu, tidak mungkin baginya untuk secara akurat mengetahui di mana tangan mereka berada. Mengerikan. Jordan tidak ingin tangan menjijikkan pria lain bersentuhan dengan istrinya. Pada saat itu, Jordan tiba-tiba merasakan benda putih berputar ke arahnya. Jordan sedikit panik. Dia berpikir bahwa benda itu ditujukan padanya. Dia masih ragu apakah dia harus berpura-pura tidak melihatnya atau menghindarinya tepat waktu. Tak disangka, benda itu mengenai punggung tangan Matthew. Aduh! Matthew berteriak kesakitan. Itu adalah sendok. Itu menabrak tangan Matthew, memaksanya untuk melepaskan Lauren. Pada saat ini, suara seorang pemuda datang dari arah barat laut. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Berdiri. Bagian atas kepalamu bahkan tidak mencapai hidung Miss Lauren. Apakah Anda layak menyukai Miss Lauren? Tangan Matthew membengkak. Dia berteriak dengan marah, siapa? Siapa yang melemparkan sendok ini ke arahku? Petik 2. Pada saat ini, seorang pria dengan sosok baru-baru ini berdiri. Saya. Kamu siapa? Matthews bertanya. Henry Zeller dari Orlando. Jordan tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Orang ini adalah kandidat dari Orlando, yang dikenal sebagai jenius serba bisa. Dari fakta bahwa dia bisa dengan akurat melempar sendok tepat ke tangan Matthew dari jarak yang begitu jauh, orang ini tampaknya cukup mampu. Marissa takut Matthew dan Henry akan bertengkar dan buru-buru berkata, Henry, sudah waktunya untuk penampilanmu. Kemari, Matthew, kembali ke tempat dudukmu dan istirahatlah. Dengan kata-kata itu, Henry berjalan dengan percaya diri dan membungkuk hormat kepada Martin. Martin tersenyum dan mengangguk padanya. Henry Zeller, apa yang kamu kuasai? Henry tersenyum. Howard Sir, Anda seharusnya bertanya apa yang saya tidak kuasai. Tidak ada yang tidak bisa saya lakukan. Bab 463, Anda berani merebut wanita saya. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Sungguh anak nakal yang sombong. Marissa tersenyum pada Henry. Saya sudah lama mendengar bahwa Henry adalah seorang jenius yang serba bisa, jenis langka yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Tidak peduli subjek atau keterampilannya, dia bisa mempelajarinya dalam sekejap. Saya juga mendengar bahwa dia fasih dalam semua jenis seni bela diri. Henry berpura-pura rendah hati dan berkata, Bibi, kamu menyanjungku. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya tahu segalanya, tetapi saya tahu cara memainkan piano, gitar, drum, biola, dan cello. Saya juga tahu sepak bola, tenis meja, renang, golf, gulat, dan tinju. Semua orang terkesiap. Henry baru berusia awal 20-an. Apakah dia benar-benar sebaik yang dia klaim? Jenius serba bisa. Jordan juga penasaran dengan orang ini. Sejujurnya, istilah jenius serba bisa juga sering digunakan untuk menggambarkan Jordan. Dia telah menjalani semua jenis pelatihan sejak usia muda. Pada dasarnya, dia tahu semua yang telah dicatat Henry sebelumnya. Mungkinkah Henry telah mengalami hal yang sama? Pelatihan setan. Henry melirik piano di halaman dan menatap Lauren. Nona, Lauren, biarkan aku memainkan sesuatu di piano untukmu. Anda dapat memilih bagian manapun yang Anda inginkan. Aku bisa memainkannya. Lauren juga dikejutkan oleh orang yang tampaknya maha kuasa ini. Dia menjawab dengan sopan, hari ini adalah hari ulang tahun kakek saya. Anda harus membiarkan dia memilih. Saya tidak tahu banyak tentang musik. Henry, mainkan saja lagu apa saja, kata Martin. Henry mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan memainkan The Well-Tempered Clavier, oleh Bach. Menuju ke piano, Henry duduk di bangku hitam. Dia meletakkan tangannya di atas kunci dan jari-jarinya mulai menari. Itu adalah prelude dan fugue di C minor. Itu adalah bagian untuk ujian piano kelas 10, dan itu cukup menantang. Banyak orang memujinya. Kemampuan piano anak ini tidak buruk. Dia berada di level kelas 10. Petik 2. Dia bermain cukup cepat, tapi itu hanya terdengar seperti suara mendengung. Seperti sekelompok lebah di halaman. Tidak terlalu menyejukkan telinga. Betul sekali. Saya pikir dia hanya tahu cara bermain piano dengan sangat cepat. Dia tidak memiliki emosi. Dia tidak bisa menggerakkanku. Cukup. Dia serba bisa dan tahu segalanya.
Piano bukanlah keahlian utamanya. Dia sudah sangat luar biasa untuk bisa mencapai grade 10. Lagu berakhir beberapa menit kemudian. Semua orang bertepuk tangan untuknya. Namun, seperti kata pepatah, ada perbedaan antara menjadi baik dan menjadi hebat. Dia telah memilih lagu klasik oleh Bach dan dia tidak bisa menggerakkan semua tamu dengan lagu klasik seperti itu. Meskipun tamu-tamu ini berasal dari kalangan atas, tidak semua orang tahu bagaimana menghargai seni. Beberapa orang kelas atas tahu cara mendengarkan musik klasik, mengagumi karya seni, dan menikmati anggur merah. Namun, tidak semua orang dari kelas atas telah mencapai tingkat kecanggihan itu. Oleh karena itu, hanya beberapa merasa bahwa bagian piano itu membosankan. Orang-orang ini sangat dingin dengan musik piano saya. Sekelompok orang bodoh yang hambar. Saya mungkin juga telah memainkan beberapa lagu pop sampah. Petik 2. Setelah memainkan bagian piano, Henry menoleh ke Martin. Howard Sir, saya juga suka basket. Haruskah aku melakukan slam dunk untukmu? Slam dunk. Besar. Seseorang, siapkan ring basket untuk Tuan Zeller, perintah Martin. Semua orang juga penasaran. Tinggi Henry hanya sekitar 1,8 meter dan tidak dianggap terlalu tinggi. Hanya sedikit orang yang bisa bermain basket dengan baik di ketinggian itu. Banyak dari mereka bahkan tidak bisa menyentuh lingkaran itu. Orang ini telah memilih keterampilan yang aku kuasai. Jordan menganggapnya menarik. Dia tidak menyangka dirinya begitu mirip dengan Henry Zeller. Tak lama kemudian, staf telah mendirikan kerangka bola basket standar untuk Henry di halaman. Memegang bola basket Spalding, Henry mendekati Lawrence sambil tersenyum. Lauren, aku butuh partner untuk penampilan slam dunk ini. Bisakah kamu membantuku? Lauren tercengang. Tolong kamu. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengoper bola kepada Anda? Henry menjawab, kurang lebih, tetapi Anda tidak perlu berbuat banyak. Anda hanya perlu mengangkat bola basket tinggi-tinggi di atas kepala Anda. Aku akan berlari dan mengambilnya dari tanganmu untuk slam dunk. Itu bukan permintaan yang kasar atau keterlaluan. Selain itu, ini adalah pertunjukan untuk kakeknya. Sebagai cucunya, itu hanya hak baginya untuk berpartisipasi. Baiklah, Lauren setuju. Tidak. Tepat saat Lauren hendak bangun, Jordan langsung keberatan. Bola basket sangat sakral bagi seseorang seperti Jordan yang menyukai olahraga. Ketika dia masih muda, dia sering berfantasi bahwa suatu hari, dia akan bisa berlatih basket dengan wanita yang dicintainya, dan melakukan slam dunk bersama. Sama seperti Sakuragi Hanamichi dan Haruko Akagi, dan Chimuging di komik Slam Dunk, Jordan dan Lauren belum pernah bermain basket bersama sebelumnya. Mereka belum pernah melakukan slam dunk bersama. Bagaimana pertama kali yang sakral ini bisa direnggut oleh Henry? Menurut Jordan, pengalaman pertama Lauren di lapangan basket sama pentingnya dengan keperawanannya. Karena itu, Jordan keberatan jika Lauren dan Henry melakukan slam dunk bersama. Henry menatap Jordan dengan marah. Clarice angkat bicara. Jordan, kamu terlalu picik. Mereka hanya bertindak sebagai mitra untuk pertunjukan slam dunk. Kami tidak meminta istri Anda untuk berdansa dengannya bergandengan tangan. Mengapa Anda keberatan? Bukankah kamu terlalu picik? Henry, biarkan aku membantumu. Dengan itu, Clarice berdiri untuk membantu Henry keluar dari kesulitannya. Terima kasih, Nona Clarice. Henry berterima kasih padanya. Dia dengan berani memutar matanya ke arah Jordan karena dia pikir Jordan tidak bisa melihat. Dengan itu, Clarice mengangkat bola basket tinggi-tinggi ke udara. Henry melompat dan meraih bola basket. Dia kemudian melakukan aksi kincir angin dan membanting bola ke keranjang. Bang! Ya Tuhan! Sebuah slam dunk. Dia benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Fisiknya luar biasa. Wanita harus menikah dengan pria yang sehat seperti itu. Hanya ada segelintir orang yang bisa melakukan slam dunk di ketinggian itu. Kondisi fisik Henry luar biasa. Bahkan Lauren tidak bisa membantu menutupi mulutnya karena terkejut. Menakjubkan. Mengesankan pantatku. Apa yang hebat tentang itu? Aku juga bisa. Jordan sangat cemburu ketika mendengar istrinya memuji pria lain. Namun, Henry adalah seorang pianis kelas 10 dan bisa melakukan slam dunk. Selain itu, dia secara akurat memukul tangan Matthew dengan sendok. Orang ini memang jenius serba bisa yang tangguh. Paling tidak, Jordan belum pernah bertemu lawan yang luar biasa di antara rekan-rekannya. Ketika Jordan melihat ekspresi tertarik Lauren,
Kecemburuan melonjak di hatinya. Sayang sekali Lauren tidak ada di sana selama Olimpiade di Tokyo dan tidak melihat slam dunk gaya Carolina saya. Kalau tidak, dia tidak akan kagum dengan slam dunk kincir angin belaka. Jordan mengepalkan tinjunya. Henry telah memainkan piano dan melakukan slam dunk untuk keuntungan Lauren. Kamu berani merebut wanitaku. Kamu mencari kematian. Petik 2. Bab 464, Bah Buta. Ini bukan hanya perayaan ulang tahun. Lagi pula, Henry, Matthew, dan Chaiden telah diberitahu oleh Marissa bahwa mereka adalah calon suami Lauren berikutnya. Jadi pertunjukan ini adalah kompetisi untuk menantu baru keluarga Howard. Henry terus memamerkan banyak keterampilan dan pesona jantannya. Semua ini untuk kepentingan istri Jordan, Lauren. Sebagai suami Lauren, bagaimana bisa Jordan mentolerir pria lain bertindak begitu berani di depannya? Saat dia tersenyum pada semua orang yang telah memujinya, Henry berkata, "Terima kasih, semuanya. Sebenarnya, ini bukan slam dunk saya yang paling mengesankan. Gerakanku yang paling mengesankan adalah slam dunk sambil melompati kepala seseorang. Slam dunk sambil melompati kepala seseorang. Ya Tuhan, kamu bisa melakukan sesuatu yang begitu sulit." Semua tamu terkejut. Banyak dari mereka yang menyatakan keinginannya untuk menyaksikan prestasi ini. Sebuah ide tiba-tiba sepertinya muncul di kepala Henry dan dia berjalan menuju Jordan. Dia bertanya, "Jordan, bisakah kamu membantuku? Bagaimana kalau Anda berdiri di bawah keranjang dan tidak bergerak? Aku akan melompati kepalamu dan menyelesaikan slam dunk." Jordan sudah tidak senang dengan Henry yang pamer di depan istrinya. Sekarang, orang ini berani membuat permintaan yang menghina. Dia ingin melompati kepala Jordan untuk melakukan slam dunk. Bam! Jordan membanting meja dengan marah. "Henry, katakan itu lagi jika kamu punya nyali." Henry sama sekali tidak takut ketika melihat Jordan marah. "Jangan khawatir, Jordan. Aku sangat pandai melompat. Aku akan menjernihkan pikiranmu dan menyelesaikan slam dunk. Saya tidak akan berakhir naik di leher Anda." Haha. Jordan berdiri dengan marah. "Beraninya kau memprovokasiku. Anda dari Orlando. Apa kau tidak tahu siapa aku?" Jordan dapat dianggap sebagai Raja Orlando. Setelah ia menjadi Presiden S Corporation di Orlando, ia memonopoli hampir semua industri untuk membalas dendam pada mereka yang ingin membunuhnya. Dia telah menghancurkan setidaknya lusinan perusahaan. Sampai sekarang, wajah banyak keluarga dan perusahaan di Orlando akan menjadi pucat saat menyebut Jordan Stelle. Henry tertawa. "Apakah semua orang dari Orlando perlu tahu siapa Anda? Hehe, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Anda hanya Presiden S Corporation untuk sementara waktu dan berurusan dengan beberapa antek kecil. Setelah saya kembali ke negara bagian, saya mendengar tentang Anda dari teman-teman saya. Mereka mengatakan bahwa kamu begitu mengagumkan dan mendominasi, bahwa Anda adalah orang terkaya di Orlando dan bahkan berhasil memenangkan kecantikan nomor 1 kami, Presiden Victoria Clarke. Haha, tapi maafkan aku. Yang terkaya di Orlando selalu menjadi keluarga Zeller. Anda tidak cocok untuk kami. Apalagi aku sangat akrab dengan Victoria. Sebelum saya pergi ke luar negeri, dia sering mengajak saya keluar untuk minum kopi, menonton film, dan minum-minum di bar. Dia bahkan mengaku kepadaku bahwa dia ingin menjadi pacarku, tapi aku menolaknya. Memang, dia cukup cantik. Sangat disayangkan bahwa dia sudah berusia 30 tahun dan yatim piatu. Bagaimana dia bisa layak untukku? Petik 2. Jordan sangat marah. Omong kosong asterisk T. Akankah Victoria mengejarmu? Henry berkata, "Mengapa tidak? Keluarga saya adalah yang terbesar di Orlando. Saya tampan, muda dan jenius yang serba bisa. Saya memiliki banyak wanita yang mengejar saya. Victoria hanyalah salah satu dari banyak." Tampan. Anda, bahkan dengan kacamata hitam, Jordan bisa melihat Henry dengan jelas. Diakui, sosoknya tidak buruk karena ia rutin berolahraga. Namun, fitur wajahnya tidak bisa digambarkan sebagai tampan. Paling-paling, mereka hanya bisa dilewati. Orang tak tahu malu ini sebenarnya menyebut dirinya tampan. Henry berkata tanpa malu-malu, "Itu benar. Aku jauh lebih tampan darimu. Sayang sekali kamu buta dan tidak memiliki kesempatan untuk melihat wajahku yang tampan." Memikirkan bahwa Henry berani menipu Jordan hanya karena dia tidak bisa melihatnya. Dia ingin Jordan berpikir bahwa orang yang berdiri di hadapannya adalah pria sempurna yang tidak bisa disalahkan dalam segala hal.
Dia ingin Jordan mundur dan menyerah pada Lauren. Sayangnya, Jordan bisa melihat wajahnya. Henry berkata dengan bangga, "Jordan, aku pria sempurna dengan penampilan tampan, berbagai kemampuan, bakat hebat, latar belakang keluarga yang baik. Hanya pria sepertiku yang layak untuk Miss Lauren. Sejak zaman kuno, hanya pahlawan yang layak mendapatkan kecantikan. Saya juga mengagumi Miss Lauren untuk waktu yang lama, itu sebabnya saya menolak banyak wanita luar biasa, termasuk Victoria. Alasan mengapa saya tidak mengejar Miss Lauren sejak awal adalah karena saya ingin terus meningkatkan diri. Saya bersumpah untuk datang mencari Miss Lauren setelah saya menjadi pria yang sempurna. Jordan, jika kau tidak buta, aku bisa melawanmu dengan adil. Saya akan membuat Anda merasa malu dan menyerah Miss Lauren. Sayang sekali kamu sudah cacat. Tidak perlu bagi saya untuk menggertak Anda. Menyerah saja pada pernikahan ini dan berhenti menyeret Miss Lauren ke bawah." Henry menantang Jordan di depan keluarga Howard dan semua tamu. Dia dengan berani menyatakan bahwa dia ingin merebut istri Jordan. Namun, ketika keluarga Howard mendengar kata-kata keterlaluan Henry, mereka semua tetap diam. Mereka memberikan persetujuan diam-diam kepada Henry untuk merebut Lauren. Sepertinya keluarga Howard sudah siap untuk mengganti menantu mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan membiarkan Henry berbicara dengan Jordan seperti itu. Betul sekali. Tidak heran ada pertunjukan tambahan di pesta ulang tahun tahun ini. Sepertinya mereka yang berpartisipasi dalam pertunjukan semuanya adalah calon menantu. Tidak heran. Bagaimanapun, Jordan sudah buta. Tidak masuk akal bagi mereka untuk meninggalkannya. Kasihannya, saya mendengar bahwa Jordan juga jenius yang serba bisa ketika dia sehat. Dia mungkin tidak akan kalah dari Henry dalam kompetisi yang layak. Mata semua orang terfokus pada Jordan. Jordan hanya punya dua pilihan sekarang. Dia bisa mengalahkan Henry dan membuat semua orang menyadari bahwa dia lebih kuat darinya. Atau menyerah Lauren. Jordan berkata, "Kamu ingin bersaing denganku. Baiklah, jarang sekali seseorang seusiaku bisa sehebat aku. Aku akan memberimu kesempatan ini." Henry kaget. "Kau ingin bersaing denganku? Apa, Anda bahkan tidak bisa melihat?" Petik 2. Jordan tersenyum. "Betul sekali. Saya buta sekarang, tetapi masih tidak masalah bagi saya untuk menang melawan Anda." Petik 2. Ketertarikan Chaiden terusik ketika Jordan melanjutkan, "Kamu memainkan piano dan slam dunk sebelumnya. Saya akan melakukan dua keterampilan itu juga." Petik 2. "Sayang, bantu aku bermain piano." Ya, sejujurnya, Lauren sudah muak dengan Henry yang narsis. Awalnya, dia berpikir bahwa Henry agak tampan, tetapi tidak terlalu tampan. Dia tidak berharap dia mengatakan begitu banyak hal yang keterlaluan kepada Jordan. Dia bahkan berbohong bahwa dia sangat tampan. Itu terlalu menjijikkan. Semua orang terkejut. Apa yang sedang dilakukan Yordania? Apakah dia akan bermain piano juga? Mendengar bahwa pianis